Beralih ke informasi lain, pemirsa, Renzi Milano, kakak dari artis Elma Theana, diduga mengalami malpraktek filler bibir dan dagu di salah satu klinik kecantikan di Jakarta. Renzi mengalami bengkak hingga mengeluarkan cairan di bagian wajahnya. Dugaan malpraktik dialami oleh artis dan juga kakak dari Elma Theana, Renzi Milano. Tergiur endorsement dari salah satu klinik di Jakarta, Renzi melakukan filler bibir dan dagu. Namun setelah menjalani 3 kali perawatan dagu, bukan cantik yang diraih, dagu Renzi mengeluarkan cairan dan mukanya mulai membekak. Elma Theana sebagai adik Renzi Milano pun geram dan sengaja memposting kasus malpraktek kakaknya di media sosial. Jika tidak ada respon dan tanggung jawab dari pihak klinik, Renzi akan segera melakukan proses hukum. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kasus dugaan malpraktek yang dialami Renzi Milano, sudah bersama kami adik dari Renzi Milano, ada Elma Theana dan juga dokter estetika Dr. Dewi Sotia Wardani. Kita ke Mbak Elma Theana terlebih dahulu. Selamat siang Mbak Elma dan Dr. Sotia. Selamat siang. Baik, saya ingin ke Mbak Elma terlebih dahulu. Mbak Elma, bisa diceritakan kronologis kakak Anda mengalami hal tersebut, Mbak Elma? Ya, jadi awalnya dia menerima endorse dari klinik yang bermasalah tersebut bersama teman-temannya. Kemudian dia yang lainnya melakukan treatment yang lain. Nah, kakak saya kebetulan ingin di filler bagian dagu sama bibirnya. Jadi setelah di filler itu 1 tahun tuh nggak ada masalah. Tidak terjadi apa-apa selama 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun, mulai awalnya infeksi yang pertama, dia hanya mengalami bengkak dan keluar cairan. Kemudian kakak saya nelfon klinik tersebut gitu, untuk ini gimana kok jadi bengkak gitu, terus keluar nanah. Akhirnya kakak saya disuruh datang ke kliniknya, nggak mau gitu kan. Nggak mau datang karena udah kehilangan kepercayaan gitu. Akhirnya kakak saya mencoba ke klinik lain untuk bertanya ini bagaimana ditanggulanginya. Oh, cuma dikasih antibiotik aja, kemudian kempes gitu. Terus nggak lama lagi setelah kempes, berapa bulan lagi baru kambuh lagi. Jadi dalam 2 tahun itu sudah 3 kali kambuh bengkak gitu. Tapi yang kemarin, yang terakhir dia bengkak itu, ini disertai dengan demam yang tinggi, menggigil, dan perubahan pada wajahnya yang bengkak semua gitu. Nah itu kemudian dagunya itu bolong. Nah bolong itu, cairan itu terus-menerus keluar, nggak bisa berhenti gitu. Nah itu yang terakhir kejadiannya. Lalu kemudian saya mencoba untuk menghubungi klinik tersebut, nelfon sampai 3 kali nggak diangkat-angkat. Kemudian saya tinggal WA dia, itu pun saya pakai nomor telepon kakak saya. Kalau pakai nomor saya kan pasti nggak diangkat karena memang nggak kenal. Jadi saya sengaja pakai nomor handphone kakak saya untuk menghubungi klinik tersebut. Ini langsung dengan ownernya, tapi tidak ada respon sampai hari ini gitu. Makanya kemarin saya langsung inisiatif, kok nggak ada tanggung jawabnya ya. Udah akhirnya saya masukkan ke media aja gitu. Akhirnya supaya dia tahu kalau saya ini, kita keluarga ini nggak terima gitu loh dengan tanggung jawabnya kok nggak ada gitu. Akhirnya saya kemarin setelah kakak saya itu demam tinggi, kemudian kita langsung pulang ke Jakarta untuk bawa Renzi ke klinik yang lain. Kemudian kita bawa, menurut dokter ini setelah udah diminum antibiotik ya, setelah kempes, dokter bilang ini disarankan udah harus dioperasi aja. Jadi kita udah nggak pikir panjang keluarga, langsung besoknya kakak saya udah dioperasi di bagian dagu. Baik. Tapi yang di bagian bibir belum, karena kakak saya udah nggak sanggup lagi kalau harus dua-duanya yang dioperasi gitu. Jadi ini salah satu dulu bagian dagu yang dioperasi gitu. Baik. Mbak Elma, ini kliniknya apa menjadi klinik langganan? Sebelumnya sudah pernah ke sana kakak Anda atau baru pertama kali ketika melakukan filler ini, Mbak Elma? Baru pertama kali. Artinya ada waktu sekitar 1 tahun sampai gejala-gejala tersebut timbul ya Mbak Elma. Dalam 1 tahun ini apakah kontrol juga rutin dilakukan? Iya. Seperti apa Mbak Elma? Enggak. Jadi dia waktu di filler bibir dan dagu itu 1 tahun tuh nggak ada masalah. Begitu tahun kedua
itu mulai bengkak dan dagunya itu mulai bolong terus mengeluarkan cairan gitu. Nah kakak saya tuh kepengennya ditanggulangi, nggak mau di klinik itu lagi, kepengennya dia pengen di klinik lain tapi klinik tersebut ini yang bertanggung jawab gitu. Cuma dia tetap ngototnya kakak saya harus datang ke situ gitu, tapi kakak saya udah nggak mau gitu karena dia udah merasa nggak nyaman lagi untuk datang ke klinik tersebut gitu. Baik, saya akan tanyakan ke Dokter Dewi Sotia. Dokter, seperti apa sesungguhnya dokter prosedur pemasangan atau suntik filler ini sih dokter secara medis? Ya, kalau secara medis bahwa penyuntikan filler itu adalah digunakan untuk menambah volume pada area tertentu, biasanya area wajah. Biasanya karena ada di area tersebut mengurangi ada faktor karena usia atau faktor dari gravitasi sehingga volumenya itu berkurang, bisa karena jaringan lemak begitu ya, atau dengan memang proses-proses penuaan yang lainnya. Nah, memang untuk di prosedur di awal, setiap dokter yang melakukan harus mengetahui betul struktur anatomis dari pasien yang akan kita lakukan prosedur tersebut. Karena memang untuk melakukan prosedur estetik apapun itu, mungkin kan kalau ada orang yang bilang filler doang kok, biasanya gitu ya. Kalau ada yang mempromosikan salah satu kliniknya kalimatnya filler doang kok mbak, nggak apa-apa ini aman gitu ya. Tapi itu pun harus disertai dengan sertifikasi dari dokter tersebut apakah sudah memang ada kemampuan atau memang dia punya seperti legalitas ya. Dan pengalamannya berapa lama begitu. Kira-kira kalau jam terbangnya ini sangat berpengaruh terhadap penanganan pasien. Pertama itu, dan yang kedua adalah memang kita harus tahu juga fillernya jenis apa, karena untuk daerah bibir misalkan dengan daerah mata itu jenis fillernya sangat berbeda. Dan untuk daerah sekitar untuk mengisi kekosongan di daerah antara mata dengan tulang pelipis ya, ini juga fillernya berbeda. Kenapa begitu? Karena memang dari pabrik obatnya sendiri, produsennya itu membuat kondisi bahwa di setiap lokasi yang akan diinjeksi filler itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, dalam kasus Mbak Rensi ini mungkin saya melihatnya kenapa terjadi seperti itu. Pertama, karena efek samping dari, walaupun filler itu aman, tapi ada beberapa efek samping dari prosedur ini yang harusnya diinformasikan dulu kepada pasien, yaitu prosesnya namanya informed consent. Yang pertama pasti ada yang namanya proses itu bengkak, nggak mungkin nggak, karena yang namanya ada produk dimasukkan ke dalam tubuh kita pasti ada efek bengkaknya ya. Dan karena memang sifatnya filler itu kan karena ingredients-nya atau memang dia terbuat dari asam hyaluronat, dia mempunyai kemampuan untuk menarik air dari kira-kira 100 sampai 1000 kali dari beratnya aslinya. Jadi kalau misalkan disuntikan filler begitu ya, misalnya pada ibu hamil itu kan dia mempunyai hormon progesteronnya sedang berproduksi. Nah, hormon progesteron sifatnya menarik air. Jadi kalau pada saat seorang ibu hamil disuntikan filler, dia pasti akan lebih besar hasilnya. Nah, yang kedua adalah lebam. Kalau pada saat dilakukannya penyuntikan filler tersebut, si dokternya ini tidak mengetahui bahwa anatomis di daerah dagu misalkan, ini ada pembuluh darah yang lewat dan dia ngehit di situ, pastinya nantinya akan terjadi efek samping terhadap pembuluh darah tersebut. Waktu itu juga saya menemukan ada kasus, saya menangani kasus pasien datang dengan nekrosis, yaitu matinya daerah hidung, jadi fillernya di hidung. Si dokternya yang melakukan filler tersebut ternyata menyuntikkan filler ini mengenai pembuluh darah arteri, jadi daerah hidung yang disuntikan itu tidak mendapatkan makanan dari arteri yang tersuntik filler tadi, itu juga bermasalah juga. Sehingga memang kalau dilihat dari kasusnya Mbak Rensi ini, memang seharusnya harus diirigasi ya, jadi harus dibersihkan secara total gitu. Sebelumnya memang harus sudah di MRI dulu belum ya kira-kira, kalau misalkan kita lihat ya kondisinya apakah cairan filler itu sampai sebatas mana,
sudah meluasnya begitu. Karena kalau dengan adanya yang saya lihat di media sosial itu kayaknya memang sudah timbul ada cairan nanah ya, berarti itu sudah infeksi dan memang si tubuhnya Mbak Rensi itu menolak cairan filler itu. Baik. Saya kembali ke Mbak Elma. Mbak Elma, apa saja langkah yang sudah dilakukan Mbak Elma? Seperti tadi pertanyaan dokter, apakah sudah di MRI atau seperti apa? Sudah dibuang sih bagian dagunya, udah dioperasi untuk dibuang gitu ya, baru sampai situ aja sih, gitu. Jadi waktu pas datang ke dokter kecantikan itu udah kempes kan, udah kembali kempes, udah langsung dilakukan operasi pembuangan di bagian dagu aja. Saya kembali ke Dokter Sotia. Jika memang tadi Anda katakan ada efek samping yang bisa dirasakan oleh pasien, apakah efek samping yang paling parah yang kemungkinan dialami oleh pasien, Dok? Apakah dalam kasusnya Mbak Rensi ini termasuk efek samping yang paling parah yang dialami oleh pasien, Dokter? Iya, betul. Seperti kondisinya Mbak Rensi sekarang ini adalah salah satu efek samping yang parah. Dan yang satunya adalah salah satunya seperti Mbak Rensi, yang kedua adalah nekrosis atau kematian jaringan yang seperti pasien yang datang ke saya ya, dengan kondisi yang sudah nekrosis hidungnya. Jadi kebayang ya daerah ujung hidung ini, pucuk hidung itu warnanya kehitaman, jadi kematian jaringan. Kemudian juga bisa menjadi kalau memang itu masuk ke dalam pembuluh darah dan pembuluh darahnya itu ke otak, bisa terjadi kebutaan. Baik. Mbak Elma, barangkali ada yang ingin ditanyakan langsung pada Dokter Sotia, silakan. Enggak, ya, saya mau nanya, Dok, itu kan kalau filler katanya kan tidak permanen, 3-6 bulan itu udah menghilang kan? Ini kenapa dia semakin setahun itu dia malah keras kayak batu? Itu jenisnya filler atau silikon, Dok? Halo? Iya. Halo, iya, Dok. Ya, gimana? Ya. Bisa diulangin lagi Mbak Elma? Nggak kedengeran suaranya. Ya, Kalau ya sampai 3 itu sampai 6 bulan. ya kata ya kalau filler itu kan sifatnya tidak permanen, 3-6 sampai setahun itu kan dia sudah habis, Dok, udah hilang gitu. Betul. Ya. Nah, ini kenapa kok dia tidak menghilang, malah semakin keras kayak batu? Jadi saya mau nanya, itu yang disuntikin itu filler atau silikon ya, Dok, jenisnya? Nah, itu dia. Makanya saya tadinya mau menanyakan langsung ke Mbak Elma, terutama ke Mbak Rensinya langsung. Apakah pada saat waktu mau dilakukan prosedur, Mbak Rensi melihat sendiri fisik dari filler tersebut? Pertama itu. Kedua, pada saat disuntikan, betul Mbak Rensi melihat bahwa filler tadi yang ditunjukkan yang pertama disuntikan ke kita. Karena ada beberapa kejadian pada saat ditunjukkan betul itu filler, kan tapi yang disuntikan pada saat disuntikan berbeda, Mbak. Begitu. Nah, dengan kondisi yang seperti Mbak Elma katakan tadi, seharusnya betul Mbak Elma, 3-6 bulan itu filler biasanya mengalami penyusutan. Malah kadang-kadang kalau setahun harusnya dilakukan ulang. Nah, biasanya kalau ada kondisi seperti Mbak Rensi ini, biasanya yang disuntikan adalah silikon cair, mohon maaf. Gitu, Mbak. Oke. Nggak, saya rasa kakak saya kalau dibilangin mau disuntik silikon, dia pasti nggak mau. Silikonoma. Oke. Berarti kakak saya sudah dibohongin dong, Dok ya? Berarti kakak saya nih sebenarnya sudah dibohongin ya, Dok? Gitu, bilangnya filler, nggak taunya silikon gitu ya, Dok ya? Pada saat dilakukan penyuntikan itu, Mbak Elma, apakah bisa ada catatan medisnya? Bisa minta kepada klinik tersebut, jadi dia akan mengatakan di situ biasanya kalau memang betul ada mereknya, stempel dari kerdusnya itu ditempelkan di catatan medisnya Mbak Rensi. Itu yang sah seperti itu, Mbak. Jadi misalnya ini kotak apa ya? Biasanya kan gini ya, Dok. Nah, itu biasanya ada stikernya bagian atas ditempelkan ke dalam catatan medisnya Mbak Rensi. Itu prosedur klinik estetik harus begitu semuanya. Okay. Baik, dokter. Artinya jika kalau memang kita nih, Dok, kan kalau
Iya, baik. Silakan terakhir Mbak Elma, silakan terakhir. Enggak, maksudnya saya kalau misalnya itu memang bukan filler, jadi kan itu kan saya merasa kita dan kakak saya itu kan dibohongin. Nah biasanya kan kalau orang umum ke dokter itu, ke dokter kecantikan, misalnya saya mau filler, ini yang biasanya pada umumnya kita klien itu tidak akan nanya gitu, ini jenisnya apa, apakah ini baik untuk kulit saya ataukah ini cocok. Kan biasanya kalau pada umumnya orang-orang yang datang ke klinik itu cuma bilang, dokter saya mau di filler, udah setelahnya menyerahkan kepada dokter itu sendiri gitu dok. Itu yang sangat disayangkan gitu kan? sekali Mbak Elma. Memang kalau saya mengatakan kepada junior-junior, tolong memberikan inform konsen yang sejelas-jelasnya kepada pasien. Kalau perlu kadang-kadang pasien sampai iya dok udah tahu, lebih baik begitu daripada pasien cuman hanya disuntik aja gitu ya, tapi tanpa tahu mereknya apa gitu, mereknya apa, jenisnya apa. Baik, terima kasih Dr. Sotia atas masukan dan tipsnya sudah bergabung bersama kami juga di iNews Siang. Mbak Elma juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik untuk kakak Anda. Terima kasih Mbak Elma dan Dr. Sotia, selamat siang.